halo everybody, ketemu lagi bareng Bayu di podcast Suka-Suka Januari part pertama tahun 2026. Selamat tahun baru. Gua harap kalian yang akhirnya kembali ke dunia nyata, ya kan? Gua tuh sampai nggak sempat posting sama sekali hari ini karena riweuh kak, banyak kali yang harus diurus dan gosip-gosip juga sebenarnya nggak terlalu banyak sih. Ya ada, cuman gua lagi ya udah gue bilang kalau perkara ngetik-ngetik itu gue sekarang agak-agak nggak ada waktu karena gue ribet sama cangkulan gue, dan ngetik itu butuh imajinasi dan pikiran dan perlu minimal 10 menit, dan itu ya 10 menit itu banyak kalau lo lagi nyangkul, jadi ya agak sulit buat nyolong waktunya. Podcast colongan pun kemarin gue bisanya hari Sabtu, gue harap hari Kamis nanti buat member premium gue ada waktu, kalau nggak ya kita pindah lagi ke hari Sabtu siang karena malam kayaknya nggak bisa, jaringan di tempat gue itu jelek kalau malam-malam buat podcast colongan untuk premium member. So, apa aja yang kita gosipin hari ini? Kayaknya nggak terlalu banyak. Gue punya skrip cuma 2 lembar kak, jadi jelas nggak banyak. Tetapi gue mau mengingatkan tanggal launching para tim di MotoGP. Yang paling pertama adalah 13 Januari, tim Pramac Yamaha itu akan mengadakan tim launching di Siena, Italia. Kemudian besoknya tanggal 14 Januari, VR46 Pertamina Enduro itu akan mengadakan launching juga di Roma, Italia. Jadi yang biasanya di Tavulia atau di Misano, kali ini di Roma. Tanggal 15 Januari besokannya giliran tim Aprilia Pabrikan yang akan launching tim 2026 tetapi online, jadi nggak ada yang diundang, akan launchingnya itu cuman sebagai video doang. Tanggal 19 Januari tim Ducati Pabrikan Lenovo yang ridernya Marc Marquez dan Pecco Bagnaia seperti biasa launchingnya adalah di Madonna di Campiglio. Itu adalah tradisinya mereka untuk launching di sana. Tanggal 21 Januari giliran tim Yamaha Pabrikan yang akan launching di Jakarta. Sementara tim Ducati BK8 Gresini itu akan mengadakan launching di tanggal 31 Januari di Kuala Lumpur, Malaysia. LCR Honda itu direncanakan akan mengadakan launching di tanggal 1 Februari, tapi belum jelas apakah itu akan online atau di Kuala Lumpur karena setahu gua itu para tim dan rider semuanya ngumpul di Kuala Lumpur. Nah, kemarin baru diumumkan oleh Honda Pabrikan bahwa mereka itu akan mengadakan launching di tanggal 2 Februari. Jadi setelah LCR Honda yang rencananya tanggal 1 Februari tapi belum konfirmasi, mereka akan menyusul melakukan launching di tanggal 2 Februari. Itu juga nggak dikasih tahu launchingnya di mana, apakah offline atau online nggak tahu. Tapi ada kemungkinan tetap di Kuala Lumpur juga kalau misalnya offline. Karena tanggal 6-7 Januari itu adalah launchingnya MotoGP yang akan diadakan di Kuala Lumpur di Twin Tower. Jadi yang belum pengumuman tanggal launching per tanggal gua bikin podcast ini itu adalah Trackhouse, Aprilia, kemudian KTM, dua-duanya, entah itu Tech 3 atau KTM Pabrikan. Jadi ya kita tunggu aja nanti kapan, apakah offline atau online. So kita bahaslah inti gosipan-gosipan sepanjang minggu ini. Karena kita nggak podcast selama 1 minggu, jadi para rider menghabiskan tahun baru mereka dengan cara yang beda-beda. Quartararo seperti biasa, seneng-seneng sama teman-temannya. Kalian bisa lihat dia bikin pesta sama teman-temannya. Ya bukan cuma cowok tau, ada cewek juga kak. Jadi buat yang punya gosipan bahwa dia ini agak belok-belok ya semoga enggak, karena dia juga punya teman-teman cewek yang ikutan pesta. Sementara Marc Marquez setelah kemarin di libur Natalan dia sempat latihan MX, kali ini dia mengumumkan akan latihan di atas Panigale V4S di Valencia, sirkuit Valencia sekitar tanggal 8 atau 9 Januari. Jadi dia mau menguji bahunya dia. Setelah kemarin dia bilang bahwa bahunya itu tiap hari dilatih supaya makin kuat dan bisa menghandle motor yang berat-berat, lebih dari sekedar motor MX. Hal yang sama juga berlaku untuk Viñales karena dia juga habis cedera bahu kan, kalian bisa lihat dia digantikan kemarin. Jadi dia juga latihan untuk melatih bahunya. Sementara yang Bebe Vale dan Luca Marini itu liburan di Asia. Sepengetahuan gua Marini itu liburannya di Jepang lagi kak. Jadi dia sempat ke Jepang, mungkin dia ikut juga kakaknya liburan di Thailand karena Bebe Vale dan keluarganya lengkap dengan anak-anaknya itu liburan di Thailand. Sementara
Alex Espargaro itu mengumumkan resmi pensiun dari balap sepeda. Karena kan kemarin udah gue bilang dia pensiun tapi belum resmi. Nah, kemarin dia mengumumkan bahwa dia resmi pensiun dari balap sepeda dan dia menghabiskan tahun barunya bersama keluarganya, bersama si kembar di resort ski di mana gitu. Sementara Brad Binder dan adiknya dari Binder Brothers itu menghabiskan libur tahun barunya dengan nonton pertandingan rugby gitu di mana Cape Town kalau nggak salah. Lalu Fernandes Brothers, Raul Fernandes dan Adrian Fernandes juga menghabiskan libur tahun barunya dengan nonton pertandingan bola kalau nggak salah di Barcelona apa di mana gitu. Nah, gosip di pedok yang berhembus sepoi-sepoi terbaru ini adalah perkara Yamaha. Ini gosip sebenarnya dilemparkan oleh media Italia. Gua nggak tahu kenapa ini dilempar. Apakah karena Enea punya manajemen baru sehingga menghembuskan isu ini? Sorry fansnya Enea. Tetapi begini, sudah jadi rahasia umum bahwa Yamaha itu amat sangat tertarik pada Pecco Bagnaia. Bahkan sebelum musim ini berakhir, di tengah musim pun mereka itu sudah terang-terangan katanya memberikan penawaran pada Pecco, tapi Pecco clear menolak. Somehow muncullah gosip baru di awal tahun ini bahwa Yamaha kalau memang nggak bisa mendapatkan Pecco Bagnaia, maka Enea Bastianini adalah alternatif yang paling oke untuk Yamaha. Tetapi yang cukup menarik untuk gue adalah artikelnya itu seolah-olah memberikan arahan bahwa Enea ini adalah pilihan yang lebih ekonomis dibandingkan Pecco. Kenapa? Karena dia bilang keunggulannya Enea itu adalah dia pernah menjadi adipatinya Pecco Bagnaia di Ducati tahun lalu, sehingga dia tahu kurang lebihnya rahasia perusahaan untuk mengembangkan Desmo GP 24 yang adalah motor terbaiknya Ducati di track. Kenapa? Karena gosip berhembus sepoi-sepoi, Gigi Dalinya mengakui bahwa Desmo GP 25-1 itu adalah produk gagal. Sorry ABR. Dia akhirnya mengakui itu di depan pemegang saham katanya. Jadi dia katanya mendapat wanti-wanti bahwa dia harus memperbaiki kegagalan tahun ini dari Desmo GP 25-1 dan pemegang saham nggak mau peduli bahwa 2026 mereka harus memakai mesin yang sama Desmo GP 25-1 juga. Jadi katanya itu gosip berhembus sepoi-sepoi sih, pemegang saham memberikan ultimatum kepada Gigi Dalinya, lu perbaiki kagak itu motor. Karena oke, lu bisa bilang bahwa Pecco-nya ya mentalnya inilah, Pecco-nya beginilah, Pecco-nya begitulah, seolah-olah lu nggak mau disalahin, lu mau nyalahin si Pecco. Apalagi Tarlosi itu pasti nyalahin Pecco. Tetapi kalau dilihat dari statistik, memang ada yang salah sama ini motor. Dominasinya itu jauh berbeda dengan tahun lalu ketika Desmo GP 24 itu dibangun oleh Pecco. Sementara tahun ini kamu selalu menggambarkan bahwa ini adalah pilihannya Pecco, padahal Pecco itu clearly bilang bahwa ini bukan motor yang gua tahu. Jadi kamu tidak bisa mengklaim bahwa ini adalah motor yang Pecco tahu, karena kalau ini adalah motor yang Pecco tahu, dia pasti nggak akan sejelek ini. Jadi clearly kamu nggak bisa bilang bahwa oh dia karena nggak tahu naik motor. Nggak bisa, dia udah 2 jurun, 3 jurun total. Nggak mungkin dia tiba-tiba nggak tahu naik motor, tiba-tiba nggak tahu mengembangkan motor. Jelas itu ada yang salah dengan motor lu. Jadi gosipnya Papi Peri Gigi Dalinya itu mengakui bahwa ada yang salah dengan Desmo GP 25-1 dan dia di ultimatum tahun depan nggak peduli apakah lu harus pakai mesin yang sama karena kan development freeze, tetapi yang pasti itu harus diperbaiki karena statistiknya nggak sebaik Desmo GP 24. Oke, Marc Marquez mendominasi, tapi kelihatan jelas bahwa Ducati pilih kasih sama Marc Marquez. Terlepas dari siapa yang mengembangkan ini motor, jelas bukan Pecco. Mau itu dikembangkan oleh Marc Marquez atau enggak, tapi yang jelas itu bukan kembangan Pecco dan itu bukan untuk Pecco. Jadi Desmo GP 24 itu masih diakui oleh Ducati sebagai motor terbaik yang mereka bangun sejauh ini. Nah, Enea Bastianini adalah adipatinya Pecco tahun lalu ya kan? Bukan tahun lalu ding. 2024, gue lupa ini udah 2026 kak. Jadi karena dia adalah adipatinya Ducati 2024, secara otomatis dia tahu lah kurang lebih rahasia perusahaannya untuk membangun ini motor terbaik di tracknya milik Ducati. Sehingga
menurut pengamat itu dan artikel itu, si Peko ini daripada jelimet dan berbau-bau politik, karena itu artinya dua perusahaan akan rebutan Peko, meskipun dia juga meremehkan Peko sih. Dia bilang bahwa Ducati itu nggak terlalu menginginkan Peko karena Peko nggak layak bla 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 bla. Dan di saat yang sama dia bilang bahwa Peko ini terlalu mahal kalau Yamaha mau ambil. Jadi mending ambil Enea Bastianini karena dia pernah menemani Peko mengembangkan motor Desmo GP 24, dan kelebihannya Enea adalah dia sudah pernah merasakan pindah pabrikan. Jadi dia tahu bagaimana caranya beradaptasi secepat mungkin, karena itu terlihat dari performa dia ketika bersama Tech 3 yang mana mungkin memang kesulitan di awal-awal musim, tetapi di akhir musim dia mulai settle. Katanya seperti itu, sehingga menurutnya pengamat ini daripada ambil Peko yang susah adaptasi, sudah dia mentalnya nggak bagus, sudah dia terlalu mahal nanti, dan dia juga nggak pernah ganti pabrikan katanya, jadi mending ambil Enea Bastianini. Pertanyaannya, apakah ini memang ide yang bagus untuk Yamaha? Menurut gua loh ya, menurut gua, kalau mau perkara soal mahal-mahalan, gua percaya Peko itu nggak akan dapat gaji lebih mahal dari Quartararo. Quartararo punya itu 12.500.000 euro per tahun hanya dengan satu jurdun. Jadi kalaupun si Peko dapat 12,5 juta satu tahun, itu wajar dia punya 3 jurdun. Kalau Yamaha mau gila, ambil dia dengan gaji 2 digit. Karena gaji dia kan di Ducati kalau nggak salah 7 juta atau 6 juta. Kurang lebihnya kayak gitu. Kalau mau digabung sama sponsor, jelas dia ada di bawahnya Marc Marquez. Karena Marc Marquez kalau dengan sponsor, kalau nggak salah si Marc Marquez itu 11 juta, 12 jutaan. Kalau dengan sponsornya. Gajinya sendiri, kalau nggak salah sih 5 atau 6 juta. Lebih rendah 1 juta daripada Peko. Jadi kalau Yamaha mau tarik si Peko Bagnaia untuk pindah, menurut gua Quartararo aja yang cuma satu jurdun mereka berani kasih gaji 12,5 juta, ya apalagi Peko yang 3 jurdun dan berhasil mengembangkan motor terbaik di track. Sorry tuh saya, tapi ya memang harus gua akui kalau Enea Bastianini itu adalah opsi yang lebih murah, karena ya paling banyak dia digaji 5 juta, karena Vinales aja digajinya 5 juta kalau nggak salah kemarin. Jadi kalau Enea yang mantan jurdun Moto2, menurut gua sih ya 5 juta itu wajar. Jadi ya wajar dia dibilang lebih murah opsinya daripada si Peko. Jadi ya kita lihat aja nanti apakah Peko cukup tertarik dengan gajinya atau cukup tertarik dengan tantangannya, atau memang karena dia punya hubungan dengan Ducati dan Tardosi memang udah buruk banget, dia lebih memilih hengkang. Jadi bukan karena gaji, bukan karena tantangan, tapi karena emang udah nggak cocok sama Ducati, who knows. Tapi ya memang dia bilang, saya inginnya pensiun di Ducati. Ini agak beda treatment gue sama si Marc Marquez soal pensiunnya dia di Honda. Kritik gue sama Marc Marquez ketika dia memutuskan hengkang dari Honda adalah karena di tahun 2021 apa 2022 itu dia bilang bahwa Honda adalah pabrikan seumur hidupnya. Ini beda dengan cara ngomongnya Peko. Yang kedua, dia bilang kalau dia pensiun, maka dia pensiun di Honda. Jadi beda vibe-nya, beda cara bicaranya, dan beda niatnya. Kalau si Peko itu bilangnya, saya sih pengennya pensiun di Ducati, tetapi bukan saya yang memutuskan, karena ini adalah haknya Ducati untuk memutuskan apakah kami akan bersama atau tidak. Jadi ini beda cerita sama si Marc Marquez yang keluar-keluar kemarin. Kalau gua mau pensiun, pensiunnya pasti di Honda. Karena Honda adalah pabrikan seumur hidup gua. Gua terima kasih karena meskipun gua sudah cedera dan absen begitu lama, mereka masih menunggu gua dan menyayangi gua dan bla 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 bla. Ujungnya sisa 1 tahun kontrak kabur, Kak. Aduh. Sorry itu saya ABR, but that's the fact. So, ngomongin Marc Marquez, kita ngomonginlah adiknya Alex Marquez. Nadia Gresini kemarin buka bicara soal, kalian masih ingat ketika dia tiba-tiba pengumuman sama Gresini? Kalau kalian ngintil gua di tahun 2022, kalian pasti tahu ceritanya seperti apa. Waktu itu kalau nggak salah Catalantes ya. Kalau kalian ngintil gua lama dan dengerin podcastnya itu beneran lucu. Kenapa? Karena Oliveira itu ceritanya sudah ngomong sama Gigi Dalinya di Catalantes apa Hereses? Catalantes kalau nggak salah, dia udah ngomong sama Gigi Dalinya, udah gabung tuh, udah salam-salaman sama Tardosi dan segala macam, udah mau kompres pula, udah diumumkan bakal konferensi pers. Alah, kagak jadi, Kak. Yang ada malah cuman interview nggak jelas, dan itu bikin Jorno di belakang pedok pada cuman ngebuang waktu karena nggak jelas apa yang mau dibahas, cuman interview doang. Lo terus lu ngapain kesini? Kalau cuman mau ngobrol-ngobrol doang, di brief biasa aja, nggak usah
ngerepotin Donna untuk bikin pengumuman untuk konferensi pers khusus ya kan. Dan besokannya ternyata Grassini malah pengumuman sama Alex Marquez. Jadi waktu itu gue bilang apa? Dia jadi pay raider. Itu saking putus asanya dia mengetuk pintunya Grassini meminta seatnya mereka. Sebenarnya bukan karena dia suka sama Ducati yang lebih bagus atau apa, tapi lebih karena dia nggak ada seat. Jadi kalau nggak ada tim yang mau ngambil dia, maka dia akan pensiun. Itulah kenapa dia mengetuk pintunya Grassini, dan Grassini yang sebenarnya sudah punya seat satelit itu mengambil alih seat jatah pabrikan untuk diberikan kepada Alex Marquez, sehingga even Papi Peri Gigi juga bingung kenapa tiba-tiba Grassini pengumumannya sama Alex Marquez. Lah, itu si Oliveira sowan sama gua ngapain kemarin? Jadi Gigi Dalinya itu sampai bilang, ya itu haknya Grassini mau ambil rider mana, karena kan mereka punya seat di situ. Karena kami tidak ada rider di bawah kontrak pabrikan untuk ditaruh di situ, ya silakan Grassini mau isi siapa di situ terserah. Jadi ya akhirnya Oliveira pindahnya ke Trackhouse kemarin, RNF kalau nggak salah ya. Jadi si Nadia Grassini itu bilang bahwa Alex berpikir bahwa tahun 2023 kalau kami tidak mengontrak dia, maka dia akan tidak punya tim. Jadi kami memilih untuk percaya padanya dan dia mempercayai kami juga, dan itu membuahkan hasil karena selama bersama kami Alex sudah banyak berkembang. Dia berkembang dengan pesat, terutama bersama dengan saudaranya Marc Marquez tahun lalu. Dia belajar mengamati Marc Marquez dan metodenya. Tahun ini dia mampu mempraktikkan apa yang sudah dia pelajari dan menjalani musim yang luar biasa. Jadi gosip berhembus sepoi-sepoi 4 tahun lalu kak, 2022 gua ngegosipin ini akhirnya terbukti sekarang kan. Karena ternyata memang Alex Marquez yang ngemis-ngemis seatnya ke Grassini. Jadi bukan Grassini yang nawarin seatnya ke Alex Marquez, tapi Alex Marquez yang ngetuk pintunya Grassini. Dan udah gue bilang ini perkara lelang, siapa yang bawa duit lebih banyak. Dan sayangnya Oliveira waktu itu sudah dia harus bayar penalti juga ke KTM, penalti pengkaderan kalau nggak salah waktu itu, sehingga dia itu sampai harus nggak boleh ngomong apa-apa sama sekali sama KTM. Tetapi ya pada akhirnya dia dilepas oleh KTM dengan negosiasi karena dia pindahnya ke pabrikan yang nggak lebih hebat dari KTM. Dia kemarin itu diancam penalti katanya sama KTM karena dia mau pindah ke Ducati yang dianggap saingan beratnya KTM, lebih bagus dari KTM, sehingga dia ya dimintain penalti, dan itu agak sulit kalau Grassini juga minta duit. Nah di saat yang sama Alex Marquez kan punya duit, jadi ya Grassini milih yang ada duit, sementara ya Oliveira nggak kena penalti karena dia pindahnya ke pabrikan yang nggak lebih baik dari KTM waktu itu, karena Aprilia waktu itu nggak lebih baik dari KTM, jadi nggak dikasih penalti, sehingga dia nggak terlalu banyak keluar duit. Nah ngomongin soal Alex Marquez, kita ngomongin lah Pecco is not an option. Hahaha. Jadi skenario-nya Marquez Brothers ini beda dengan skenario-nya Red Bull, beda dengan skenario-nya Spanyol, dan beda dengan skenario-nya Ducati. Tetapi kurang lebih intinya sama, Pecco is not an option. Meskipun Ducati nggak totally melaksanakan skenario ini, ada beberapa petinggi Ducati yang melaksanakannya cari opsi yang lebih baik, tetapi detail skenario ini ternyata beda-beda. Marquez Brothers punya skenario Pecco is not an option itu adalah menempatkan Alex Marquez menjadi adipati Ducati. Itulah kenapa kakak adik ini saling bantu supaya Marc Marquez itu finish sebagai jurdun, sehingga dia bisa mengambil alih singgasana Ducati. Di saat yang sama dia ingin adiknya ada di posisi kedua sehingga layak untuk menjadi adipati dia dan menjadi klausul dalam perpanjangan kontraknya Ducati karena dia lebih baik dari Pecco. Targetnya mereka tahun ini, semoga gue salah, adalah bagaimana ceritanya Alex lebih baik daripada Pecco. Mau dimanapun finishnya Marc Marquez, Alex harus lebih baik daripada Pecco, sehingga tahun depan bisa diperhitungkan sebagai adipati Ducati. Nah, gosip berhembus sepoi-sepoi dari orang dalamnya Ducati. Katanya Borgo Panigale, pabrikan Ducati, komisarisnya dan petingginya di sana, itu menolak opsi bahwa Alex Marquez menjadi adipatinya Marc Marquez. Tahu nggak orang dalam itu bilang apa? Tidak mungkin untuk Alex Marquez satu tim dengan Marc Marquez. Kenapa? Karena kedua orang ini saling bantu. Tim order, dan itu sama sekali tidak sesuai dengan nilai yang dianut oleh Ducati. Kalau lu mau saling bantu dengan tim lain ya terserah lu, tapi kalau lu satu tim terus lu atur scoring sendiri, oh nggak bisa kayak gitu. Katanya sih seperti itu, sehingga mustahil untuk menjalankan skenario Pecco is not an option kalau itu adalah Marquez Brothers. Katanya begitu, langsung ditolak kak opsinya sama petinggi. Gua nggak tahu siapa, tapi ada yang bilang katanya ditolak karena menurut mereka nggak bisa dua kakak adik ini saling bantu dan atur skor.
sponsor. Kalau memang dua-duanya bersaing dengan head to head, itu memang oke, nggak apa-apa, profesional. Tapi masalahnya ini saling bantu, dan Marc Marquez berapa kali itu udah bilang kami saling bantu, kami saling bantu, kami saling bantu, sehingga Ducati nggak terlalu suka dengan cara seperti ini. Karena itu dianggap tidak clean katanya. Jadi gosip berhembus sepoi-sepoi kalau memang Pecco nggak bisa diperpanjang, dan nggak sepakat diperpanjang karena Pecco punya variabel kan, seperti yang gue bilang di podcast akhir tahun, itu tergantung dari banyak hal, tapi yang paling terutama adalah bagaimana performa Desmo GP 26 yang masih pakai mesinnya Desmo GP 25-1. Itu akan sangat tergantung pada hal tersebut. Dan yang kedua adalah hubungan dia dengan Papi Tardosi. Itu yang jadi inti sebenarnya. Kita lihat nanti akan seperti apa ceritanya. Tetapi mengenai tim Gresini ada hal yang menarik. Sebenarnya ini bukan kelas MotoGP tapi kelas Moto2. Kalian tahu bahwa Gresini itu kan ada tim di Moto2, dan Albert Arenas, ridernya mereka itu kemarin memutuskan untuk bergabung di Superbike kalau nggak salah. Yang cukup menarik adalah wawancara terakhirnya. Dia bilang apa? Dalam 2 tahun Anda akan tahu kenapa semuanya berakhir dengan Gresini. Ini sebenarnya cukup menarik. Seolah-olah ada skandal yang sebenarnya terjadi di dalam Gresini, tetapi dia nggak bisa ngomong. Jadi dia bilang dalam 2 tahun Anda akan tahu kenapa saya berpisah dari Gresini. Gosip berhembus sepoi-sepoi sih, ini memang perkara rekomendasi dalam tanda kutip. Entah siapa yang rekomendasi, sponsor kah, Dorna kah, Liberty Media kah, gosipnya. Tetapi Arenas memberikan janji 2 tahun lu semua bakal tahu kenapa gua pisah dari Ducati. Tapi ya emang Gresini punya kondisi kan kita udah tahu seperti apa. Jadi ya tim MotoGP-nya aja gosipnya kayak gitu, ya apalagi di Moto2-nya ya kan. Sorry. Nah, ngomongin soal rekomendasi dan kelas menengah Moto2 dan Moto3, kabar terbaru dari Liberty Media muncul. Jadi, gosip berhembus sepoi-sepoi mulai tahun 2026 apa 2027 di kelas junior dan menengah itu akan ada insentif bagi para tim yang punya rider non-Spanyol dan Italia yang punya performa bagus di podium. Jadi, kalau misalnya satu tim nih punya rider yang KTP-nya langka, KTP langka ini artinya non-Italia atau non-Spanyol, dan rider ini ternyata mengisi podium, itu mereka akan mendapatkan bonus sekian dari Liberty Media. Bahkan itu akan mulai berlaku tahun ini di Moto Junior. Moto Junior ini kalau nggak salah di Eropa, Moto3 Eropa kalau nggak salah itu udah diganti namanya jadi Moto Junior. Jadi tim yang merekrut non-Italia atau non-Spanyol yang ternyata bisa berhasil menempatkan rider mereka di podium itu akan dapat tambahan bonus hadiah. Nah, yang cukup menarik untuk gua adalah kenapa harus non-Italia? Why? Karena di Moto3 dan Moto2 itu memang rajanya adalah Spanyol, hampir semuanya Spanyol. Italia ada tapi cuman berapa biji, Kak. Udah berapa biji performa juga gitu-gitu aja. Apalagi yang non-Italia dan Spanyol. Oh Tuhan, sorry to say, Mario Haji. Yang bagus cuman Furusawa setahu gua kalau dari Asia. Jadi ya sebenarnya ini insentif yang bagus, cuman menurut gua agak merugikan Italia. Kenapa? Karena rider Italia itu udah hitung jari yang performanya bagus, udah kayak gitu nggak masuk insentif pula. Mestinya kalau menurut gue ya, yang nggak kena insentif itu justru Spanyol. Kalau Italia yang boya janganlah, kasihan udah kurang banget rider Italia, adapun itu performanya kurang bagus, sehingga ya kalau itu dimasukkan dalam non insentif jadinya pembalap Italia juga makin kesusahan. Dan menurut gue ini justru akan membuat sorry tuh saya, semoga gue salah, negara Italia memberikan tekanan pada para sponsor Italia atau tim Italia untuk merekrut rider Italia meskipun nggak dapat insentif, karena ini akan membuat tim-tim memilih untuk tidak merekrut rider Spanyol atau Italia demi mendapatkan insentif. Jadi ya menurut gue ya memang tim Spanyol banyak sih kalau di Moto2 dan Moto3, tetapi kalau di MotoGP sorry itu saya pabrikan Italia ada 2, ditambah dengan tim Italia ada berapa. Kalau ini diberlakukan di MotoGP, KTP Spanyol habis, Kak. Kenapa? Karena 2 pabrikan di MotoGP adalah pabrikan Italia, 2 lagi adalah pabrikan Jepang, 1 lagi pabrikan Austria yang sebenarnya sekarang sudah jadi pabrikan India. Dan kalau mereka rekrut KTP India, yang lain KTP Jepang, secara otomatis kalau mau pakai insentif-insentifan, Italia punya hak untuk memberikan order dalam tanda kutip kepada tim dan pabrikan Italia untuk merekrut rider Italia. Karena kalau kayak gini ya agak kurang sehat sih bagi Italia, karena Italia itu agak susah memang dapat pengkaderan setelah
eranya Valentino Rossi. Terutama karena VR46 Academy juga sudah mulai melirik Acosta, sehingga ya sorry to say, para rider Italia itu makin langka. Bahkan nanti katanya di launchingnya Ducati itu akan diumumkan Ducati Rider Academy yang akan diurus oleh Michel Pirro. Katanya seperti itu saking langkanya rider KTP Italia. Ditambah lagi kalau memang ada kebijakannya Liberty Media untuk memberangus KTP Italia, lah makin gak ada itu KTP Italia di balapan, ya kan? Ya kalau Spanyol mah berlimpah ruah. Jadi para rider Spanyol nampaknya mulai berpikir gimana caranya gua naturalisasi ke negara orang aja dah. Ya kan, karena kalau KTP langka lebih gampang masuk di kelas-kelas yang bagus, katanya sih seperti itu. So, ngomongin KTP langka, kita ngomonginlah Brasil. Jadi, gosip berhembus sepoi-sepoi. Katanya sirkuit di Sao Paulo, Brasil itu gosip berhembus sepoi-sepoi dari media Brasil. Katanya itu berjalan dengan amat sangat lambat. Kenapa? Karena katanya even aspalnya itu baru 1 lapis dikerjakan. Ini udah awal tahun, Kak. Mereka itu adalah seri kedua setelah Thailand. Thailand sendiri ya meskipun sudah ada pembicaraan damai dan gencatan senjata lagi, tetap lu nggak tahu bakal perangnya kapan lagi, Kak. Meskipun sudah ada gencatan senjata sekarang, tetap masih dalam tanda tanya apakah Buriram bisa menggelar winter test terakhir dan bisa menggelar balapan pertama di musim ini. Tetapi yang cukup mengkhawatirkan adalah Sao Paulo, Brasil. Karena ini adalah penggantinya Argentina dan kondisi renovasi sirkuitnya katanya amat sangat lambat. Karena kalau nggak salah, tracknya sirkuit itu dilapisnya kalau nggak salah sampai 3 lapis minimal. Nah masalahnya itu baru 1 lapis, Kak, ditaruh kemarin. Jadi dipertanyakan apakah ini bakal gelar atau enggak. Gue sih takutnya kayak Mandalika kemarin, 2 tahun baru digelar. Tapi masalahnya adalah Dorna sudah pede banget mengumumkan dia dalam schedule. Jadi pernyataan dari sirkuit katanya kami memang ya sedang dalam kondisi ketat banget jadwalnya untuk pengerjaan, tetapi kami terus bekerja sebaik mungkin, secepat mungkin dengan upaya yang maksimal. Selain itu kami punya tim dari FIM untuk mengawasi kami untuk mengerjakan semuanya sesuai standar. Memang sekarang kami baru meletakkan lapisan pertama aspal, tetapi tidak ada yang terlambat dari rencana. Ibarat kata memang mepet tapi nggak terlambat, katanya seperti itu klaimnya sirkuit Sao Paulo. Gue lupa Nio, begitulah, agak susah. Dan dia juga bilang bahwa fansnya pembatas sirkuit itu sudah terpasang. Yang gue pertanyakan adalah gravelnya apa kabar, karena gravel itu selalu jadi bahasan. Jadi ya kita lihat nanti apakah run off-nya lumayan bagus, gravelnya bagus, karena Mandalika kemarin itu yang dikomplain. So kita sampailah di pembahasan terakhir, perkara soal siapa yang menghabiskan mesin paling banyak. Jadi kemarin berdasarkan aturan baru konsesi kelas A, B, C, D, pabrikan kelas D itu mendapatkan hak memakai 10 mesin dalam satu musim. Sementara kelas A, B, C itu cuma mendapatkan 8 mesin kalau nggak salah. Tetapi yang cukup menarik adalah tidak semua rider menghabiskan mesin sesuai dengan kuota mereka. Jadi rider yang memakai 10 mesin itu adalah Quartararo, Alex Rins, Jack Miller, Marini, Joan Mir, dan Sarko. Sementara Oliveira mungkin karena dia cedera lumayan panjang, kemarin dia cuma menghabiskan 9 mesin dari hak mereka 10 mesin. Sementara Somkia Chandra itu menghabiskan 8 mesin karena dia di Honda. Ya kalau dipikir-pikir dia juga cedera, kemarin kan cederanya lumayan panjang pula. Jadi ya wajar kalau dia cuma menghabiskan 8 mesin, Oliveira menghabiskan 9 mesin karena mereka berdua ini cederanya lumayan panjang. Sementara pabrikan kelas ABC itu cuma punya jatah 8 mesin satu musim. Jadi yang menghabiskan total 8 mesin dalam satu musim 2025 kemarin itu adalah Pecco Bagnaia, Alex Marquez, Aldeguer, Gian Antonio Morbidelli, Acosta, Binder, dan Chandra. Sementara Marc Marquez itu cuma menghabiskan 7 mesin karena dia cedera kan di Indonesia itu juga di awal-awal race. Sehingga ketika Nucolo Burega menggantikan dia kemarin, Ducati memutuskan memberikan motor bekasnya Marc Marquez dengan setupnya Marc Marquez dan bla 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 blanya itu dari Marc Marquez semua. Jadi nggak pakai mesin baru. Jadi yang menghabiskan 7 mesin itu Marc Marquez, Bezzecchi, Martin Fernandez, Bastianini, dan Viñales. Sementara Ai Ogura itu hanya menghabiskan 6 mesin. Ini juga karena dia cedera kan kemarin lumayan panjang cederanya tangan yang gue bilang patah kagak, ini kagak, tapi cederanya lumayan lama. Tetapi yang clear adalah Aprilia menjadi pabrikan yang paling hemat. 1
MotoGP karena mereka punya rider itu nggak ada yang ngabisin mesin. Jadi Marcos Fernandes yang adalah rider paling banyak di track itu hanya menghabiskan 7 mesin dari 8 mesin jatah. Sementara Martin sama Ogura kan ada cedera. Martin karena digantikan oleh Lorenzo Savadori juga menghabiskan 7 mesin, dan Ogura yang karena Lorenzo Savadori nggak bisa gantiin dia, akhirnya dia menghabiskan hanya 6 mesin sepanjang musim 2025. Jadi Aprilia adalah pabrikan yang paling hemat mesin, sementara yang paling boros ya itu kan tergantung pada kelas konsesinya. Tetapi kalau mau dihitung yang paling boros ya Yamaha karena Oliveira masih pakai 9 mesin. Sementara kalau Honda ya Chandra masih pakai 8 mesin dari mereka punya jatah 10. Sementara untuk pabrikan kelas ABC yang paling hemat adalah Aprilia karena nggak ada dari mereka yang menyentuh angka 8 mesin. Tetapi KTM lumayan menarik karena para Tech 3 itu nggak ada yang pakai 8 mesin, mereka cuma pakai 7 mesin. Si Enea yang jarang-jarang cedera itu hanya menghabiskan 7 mesin. Vinales juga 7 mesin. Even though dia juga cedera, nggak ada yang menghabiskan 8 mesin. Meskipun ya Acosta dan Binder menghabiskan 8 mesin. Yang paling boros ya Ducati. Kenapa? Karena semua ridernya menghabiskan jatah mesin mereka kecuali Marc Marquez. Oke, itu aja podcast kita kali ini. Gua tahu ini pendek, tapi menurut gua kalian juga senang, admin gua juga senang karena nggak terlalu banyak yang diedit. Kita ketemu lagi minggu depan di podcast Suka-Suka part kedua. Buat para member premium seperti biasa, standby hari Kamis jam 1.10 atau hari Sabtu jam 1.10. Itu aja waktunya, gua usahain tetap karena gua pikir kalau malam agak susah jaringan gua. Oke, see you next time guys. Bye-bye.